Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Saya harap anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah, apa itu rukhsah? Secara bahasa, rukhsah berarti keringanan, kemudahan, dan kelonggaran. Secara istilah, rukhsah adalah perubahan dari hukum asalnya karena sebab tertentu untuk memberikan kemudahan atau keringanan dalam beribadah. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Dasar dibolehkannya rukhsah, anak-anak bisa membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian, apa saja yang jadi alasan dibolehkannya rukhsah? Silahkan disimak. Rukhsah terbagi menjadi dua macam anak-anak. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Berikut pengertiannya masing-masing. Islam memberikan banyak sekali kemudahan bagi umatnya. Terkait dengan ibadah, Islam mengatur tentang rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rukhsah dalam sholat dan rukhsah dalam puasa. Yang pertama yaitu rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat dapat kita ambil jika kita dalam keadaan yang pertama safar atau bepergian, yang kedua ketika sakit, dan yang ketiga ketika ada hujan lebat, angin kencang, atau bencana alam. Yang pertama, ketika kita sedang dalam bepergian, jika jarak perjalanan yang ditempuh kurang lebih 80 km, maka kita dapat mengambil rukhsah dengan melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak ada dua. Yang pertama yaitu jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, dikerjakan pada waktu yang pertama. Sholat jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, dikerjakan pada waktu yang kedua. Dan sholat qashar adalah meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat untuk orang sakit dapat dilakukan sambil duduk atau berbaring, boleh dijamak atau diringkas jika orang sakit tersebut sedang dalam keadaan safar. Yang ketiga, sholat ketika ada hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam, maka sholatnya boleh dijamak atau digabung. Yang kedua adalah rukhsah dalam puasa. Rukhsah dapat juga diambil ketika berpuasa. Hal ini berlaku untuk yang pertama adalah untuk orang sakit, yaitu orang sakit yang berat berpuasa dan dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah jika ia berpuasa. Rukhsahnya adalah mengganti puasanya di hari lain jika sudah sembuh. Jika tidak ada harapan sembuh, maka puasanya diganti dengan membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Yang kedua yaitu musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan syarat perjalanannya ini tidak untuk maksiat, maka keringanan baginya adalah boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Yang ketiga, rukhsah untuk wanita hamil atau menyusui. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban mengganti atau qadha atau membayar fidyah. Sebagian mewajibkan qadha, sebagian mewajibkan fidyah, dan sebagian mewajibkan keduanya jika mengkhawatirkan ibu dan bayinya. Yang keempat yaitu rukhsah untuk orang tua renta yang sudah tidak kuat berpuasa. Baginya wajib membayar fidyah sebagai pengganti
puasa yang ditinggalkannya setiap hari. Fidyah ini adalah memberi makan orang miskin sebesar 1 mud atau 0,75 liter berupa makanan jadi sesuai hari yang ditinggalkan. Sekarang kita simak contoh kasus yang pertama. Nida adalah seorang pelajar di Kota Magelang. Hari ini, Nida bersama teman-temannya mengikuti studi wisata ke Jakarta. Jarak Magelang ke Jakarta ditempuh selama 7 jam menggunakan bus. Di tengah perjalanan, Nida dan rombongan melewati waktu sholat maghrib dan isya. Ketika tiba waktu sholat maghrib, Bapak guru agamanya mengatakan bahwa nanti sholat maghribnya digabung dengan sholat isya dengan cara jamak ta'khir. Dengan demikian, Nida sudah melaksanakan rukhsah dalam sholat, yaitu menggabungkan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Contoh kasus yang kedua, yaitu tentang rukhsah dalam puasa. Nina, seorang siswi SMP kelas 7, ia mengalami gangguan makan karena sakit MAH kronis. Pada waktu bulan Ramadan, setiap kali ia berpuasa, asam lambungnya naik drastis dan menyebabkan muntah serta sakit perut hebat. Dokter menyarankan agar ia tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Nina pun menuruti nasihat dokter untuk tidak berpuasa. Nina melaksanakan rukhsah untuk orang sakit yang boleh tidak berpuasa meskipun bulan Ramadan. Nina kemudian mengganti puasanya di hari lain ketika kesehatannya sudah membaik. Oke anak-anak, kita tiba di akhir dari pokok bahasan kita, yaitu hikmah rukhsah. Dengan adanya rukhsah, ini yang pertama memudahkan pelaksanaan syariat Islam, yang kedua pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak ekstrim, hikmah yang ketiga menguatkan istiqomah dalam ibadah, hikmah yang keempat makin mencintai Islam, dan mendorong sikap disiplin dan saling menghargai dalam beribadah. Demikian pokok bahasan kita pada kali ini membahas tentang rukhsah dalam sholat dan rukhsah dalam puasa. Semoga dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.